Selamat datang di Radio Pajak, podcast monolog dari Indo Pajak di mana kita membahas berita apapun yang berkaitan dengan perpajakan. Dan di episode kali ini kita akan membahas mengenai konsultan pajak yang ada di Indonesia. Sebenarnya konsultan pajak itu apa sih? Nah, menurut regulasi khususnya PMK 175 atau PMK 01 tahun 2022 yang merevisi ketentuan sebelumnya, itu menjelaskan bahwa konsultan pajak adalah orang yang memberikan jasa konsultasi perpajakan kepada wajib pajak dalam rangka melaksanakan hak dan memenuhi kewajibannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Dengan kata lain, mereka membantu individu atau badan usaha untuk melaporkan pajak dengan benar, merencanakan kewajiban pajak, menghadapi audit, serta memberikan saran agar kepatuhan pajak berjalan dengan optimal. Konsultan pajak juga berfungsi sebagai mitra strategis, bukan sekedar pengurus administratif. Karena itu profesi ini memiliki posisi penting dalam sistem perpajakan nasional. Jika berbicara mengenai konsultan pajak, kira-kira kemampuan apa aja yang diperlukan oleh para konsultan pajak? Yang pertama, pengetahuan teknis tentunya tentang peraturan perpajakan, mulai dari Undang-Undang KUP, UU PPH, UU PPN, penyidikan pajak, hingga regulasi internasional bila kliennya multinasional. Yang kedua, itu kemampuan analisis, mampu membaca angka, memahami struktur laporan keuangan, menghitung kewajiban pajak dengan tepat. Yang ketiga, itu kemampuan komunikasi dan etika, karena profesi ini melibatkan kepercayaan klien, kerahasiaan data, dan membutuhkan integritas yang tinggi. Aturan menyebut bahwa seseorang yang ingin menjadi konsultan pajak harus berkelakuan baik, tidak terikat pekerjaan negara atau BUMN, dan memiliki NPWP. Selanjutnya, kemampuan teknologi juga makin penting karena sistem pajak semakin digital. Konsultan harus mahir menggunakan ISPT, database DJP, dan software-software yang terkait perpajakan. Dan khususnya tahun ini ya, itu harus banget menguasai Cortex, aplikasi yang sangat luar biasa itu. Karena di tahun depan, itu semua hal yang diurus dalam perpajakan, entah itu pelaporan SPT dan lain-lain, itu semua terlibat dalam satu aplikasi yang sama, yaitu Cortex. Jadi harus banget menguasai teknologi, khususnya Cortex di Indonesia. Dengan demikian, kombinasi antara hard skill teknis dan soft skill profesionalisme menjadi fondasi bagi para konsultan pajak yang mau sukses. Pertanyaan berikutnya adalah, bagaimana caranya menjadi konsultan pajak? Nah, haruskah kita kuliah akuntansi atau ekonomi? Secara regulasi ada beberapa jalur yang bisa ditempuh. Berdasarkan PMK tahun 175 atau garis miring PMK 01 tahun 2022 dan pedoman dari DJP, persyaratan umum antara lain, ya ini persyaratan umumnya ya, itu warga negara Indonesia, tinggal di Indonesia, memiliki NPWP, berkelakuan baik dan tidak terikat pekerjaan pemerintah atau BUMN, dan menjadi anggota asosiasi konsultan pajak terdaftar. Memang kuliah di akuntansi atau perpajakan sangat membantu, tapi artinya bukan satu-satunya jalan ya kalau emang kuliah di tempat lain atau bidang lain, selama masih ada kaitannya dengan soft skill seperti mampu menganalisa dan membaca data angka dengan baik, itu sebenarnya masih bisa juga. Khususnya mau belajar dan memiliki sertifikasi yang nanti kita bahas, USKP. Nah, kemudian USKP, kita bahas USKP. USKP ini ada apa aja? Ada USKP A, B, dan C. Tingkat A itu adalah sertifikat yang memungkinkan memberikan jasa kepada wajib pajak orang pribadi, kecuali yang berdomisili di negara dengan P3B. Syaratnya itu minimal ijazah D3 akuntansi atau perpajakan atau S1 dari jurusan terakreditasi. Kemudian tingkat B naiknya. Sertifikasi tingkat B itu memberikan jasa kepada wajib pajak orang pribadi dan badan, kecuali PMA atau BUT. Syaratnya itu adalah memiliki sertifikat A, jadi nggak bisa langsung sertifikat B, harus punya sertifikat A dulu, dan ijazah minimal S1 atau D4. Kemudian tingkat C paling tinggi, ini memungkinkan konsultan menangani wajib pajak luar negeri atau PMA, penanaman modal asing. Syaratnya sudah memiliki sertifikat B dan pendidikan minimal S1 atau D4. Masih sama syarat pendidikannya, tapi harus punya sertifikat B dulu. Setelah melewati USKP, konsultan harus memperoleh izin praktik dari DJP untuk beroperasi secara legal. Nah, kemudian kita mulai masuk ke bagian yang profesionalismenya, magang di konsultan pajak. Bagi yang tertarik meniti karir sebagai konsultan pajak, salah satu jalan efektifnya adalah magang atau pengalaman kerja di firma konsultan pajak. Pengalaman praktis membantu memahami bagaimana regulasi diterapkan di lapangan, bagaimana menangani klien, menyusun laporan, hingga melakukan advisory atau saran-saran, pemberian saran. Magang juga bermanfaat untuk membangun jaringan profesional dan mendapatkan pemahaman teknis yang tidak hanya teori. Karena kita sudah belajar di teori kuliahnya, kemudian kita praktiknya bagaimana cara kita membreakdown sebuah permasalahan dan memberikan saran terbaik terkait
masalah perpajakan. Nah, ketika mengikuti USKP, pengalaman praktis biasanya menjadi salah satu pertimbangan kelulusan atau pengembangan karir ke tingkat yang lebih tinggi. Oleh karena itu, bagi mahasiswa akuntansi atau perpajakan atau fresh graduate pun, mencari tempat magang pada firma konsultan pajak merupakan langkah yang strategis untuk menunjang karirmu. Memang menjadi konsultan pajak itu memerlukan sejumlah tahapan, ya. Pendidikan, sertifikasi, pengalaman kerja, keanggotaan asosiasi, izin praktik, dan pembaruan kompetensi secara terus-menerus. Karena urusan perpajakan ini semakin kompleks, apalagi sekarang udah ada Cortex, jadi memang banyak banget hal-hal atau variabel-variabel yang harus diperhatikan, termasuk regulasi digital, transfer pricing, BEPS, Cortex. Maka peran konsultan profesional itu sangat-sangat krusial. Nah, di antara banyak pilihan, Indopajak hadir sebagai konsultan pajak terpercaya di Jakarta yang siap membantu Anda, mulai dari penyusunan laporan SPT, strategi tax planning, hingga pendampingan audit dan regulasi baru dengan tim yang bersertifikat dan pengalaman. Indopajak memastikan urusan perpajakan Anda tertangani secara tepat, akurat, transparan, dan sesuai regulasi yang berlaku. Jadi kalau kalian membutuhkan mitra yang memahami seluk-beluk perpajakan dan siap menghadapi tantangan digitalisasi perpajakan khususnya Cortex, Indopajak adalah pilihan yang tepat. So itu aja teman-teman untuk Radio Pajak kali ini. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, share, dan subscribe channel Indopajak. Sampai jumpa di Radio Pajak episode berikutnya.